3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Di satu sisi, Lord Yao Guang sangat penasaran melihatnya. Apa yang ada di Slip Giok? Mengapa Jiwux membiarkan orang-orang iblis ini mengintai di area Vena, untuk menyelidiki dalam bentuk penambangan? Pada awalnya, Jiwux memang meminta beberapa informasi tentang pembuatan pembuluh darah ini darinya, tetapi dia tidak memberitahukan tujuannya. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di nadi ini? Dalam ketakutan Master Yao Guang, Qin Chen melemparkan Slip Giok ke Master Yao Guang. Lihat sendiri, Jiwux sangat tertarik. Kamu tidak tahu bagaimana merasa nyaman saat datang untuk berlatih. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saat berada di tanah Tianwu, Jiwux sangat cerdas dan cerdas. Jika tidak, setelah kejatuhannya sendiri, dia tidak akan menjadi orang pertama yang mencurigai Sangguan Xier dan Feng Shaoyu, dan dia juga masuk ke Dead Canyon untuk menemukan dirinya sendiri. Tuan Yao Guang menyapu material di slip batu giok dan terkejut. Ini apakah Anda yakin data di sini benar? Tuan Yao Guang melihat ke arah Raja Iblis Harimau Singa dan yang lainnya. Tuan dari Iblis Singa Harimau berkata dengan samar, ini adalah data yang telah lama kita sembunyikan di sini, yang secara alami benar. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa batu kecubung sekitar 500.000 meter kubik per tahun di Departemen Pemurnian Tiangong Daying. Tetapi Anda dapat mengatakan bahwa batu kecubung yang digali setiap tahun setidaknya 1 juta meter kubik. Dari mana datanya? Meskipun Lord Yao Guang tidak bertanggung jawab atas urat biji, uratnya adalah Departemen Pemurnian Ametis. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang hasil tahunan batu kecubung. Setan Singa Harimau berkata, data ini tidak mungkin salah. Itu semua adalah pengamatan harian kami. Saya telah membuat statistik tentang ametis. Menurut perkiraan kami, dalam nada ini, setiap saluran biji, 10.000 meter kubik ametis dapat digali dalam sebulan, dan lebih dari 10.000 meter kubik setahun. Setelah peleburan, 10.000 meter kubik ametis dapat menghasilkan 100 meter kubik inti ametis. Seluruh area Vena, ametis Vena tersebut memiliki puluhan ribu saluran biji, sehingga dapat melebur 1 juta meter kubik ametis setiap tahun. Apa? Tuan Yao Guang mengerutkan kening. Benar-benar ada yang salah dengan itu. Jika Tuan dari Setan Singa Harimau benar, di mana sisa 500.000 meter persegi? Siapa yang bertanggung jawab atas Vena ini? Qin Chen menatap Yao Guang. Ini Feng Huizun. Tuan Yao Guang, Vena Feng Huizun, kuasai produksi urat biji. Jika data ini benar, kemungkinan besar hanya sedikit urat yang akan. Berbicara tentang ini, mata Yao Guang membeku. Tidak mungkin. Ametis adalah bahan strategis dari aliansi Teran. Tiangong kami adalah kekuatan pemurnian teratas Teran, sehingga memenuhi syarat untuk menambang biji ametis. Faktanya, hanya setengah dari industri di sini milik Tiangong, dan sisanya setengah milik aliansi Teran. Ini adalah alasan mengapa pasukan lain setuju dengan urat yang dapat ditambang dari pekerjaan kita. Jika setengah dari urat ametis hilang, itu tidak akan dijual. Selama dijual secara terbuka, bahkan di pasar gelap, itu akan terdeteksi oleh aliansi Teran kami dan menemukan petunjuk. Jadi Feng Huizun tidak dapat menjual ametis meskipun mereka mendapatkan ametis. Tuan Yao Guang menggelengkan kepalanya. Selain itu, Feng Huizun hanya dihormati setengah langkah belum lama ini. Dari mana dia berasal untuk memakan kumpulan barang ini? Terlebih lagi, area urat biji juga sangat rumit. Bahkan jika dia bisa melakukannya itu, sangat sulit. Feng Huizun, Qin Chen berpikir, Feng Huizun tidak bisa melakukannya, tapi bagaimana dengan atasannya? Maksudmu Tetua Gusu? Tuan Yao Guang mengerutkan kening. Tetua Gusu bertanggung jawab atas perencanaan keseluruhan sumber daya KAM. Jika dia mau melakukannya, dia mungkin rakus untuk ametis, tetapi saya juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki cara untuk menjual. Bagaimana jika itu beredar di ras lain? Qin Chen mencibir. Tidak mungkin. Tuan Yao Guang menggelengkan kepalanya. Hanya beberapa klan teratas yang bisa makan ametis dalam jumlah besar, tetapi klan iblis dan kekuatan lain dalam aliansi Teran tidak boleh berani melakukannya. Karena begitu ditemukan, itu sama saja dengan merobek kulitnya.
kulit dan akan ditekan oleh Terrans. Meskipun semua ras utama dalam aliansi Terran memiliki status yang sama, pada kenyataannya, karena supremasi riang mereka, orang-orang kami masih memiliki beberapa keuntungan. Orang iblis tidak bisa menyinggung perasaan orang kita karena pembuluh darah ametis mereka. Apalagi, tanpa kita bekerja, sangat sulit bagi mereka untuk membangun harta yang mulia. Qin Chen berkata dengan ringan, saya tidak mengatakan itu dijual ke aliansi Terran. Yao Guang terkejut dan berkata, maksudmu klan iblis? Tidak mungkin tetua Gusu, mereka gila. Mustahil bagi Yao Guang untuk percaya bahwa Presbyterian Gusu berkolusi dengan iblis. Berapa banyak kejahatan ini? Belum tentu. Qin Chen tiba-tiba menunjukkan cibiran dan berkata kepada iblis singa harimau, berikan saya data spesifik yang diamati di area urat biji, termasuk berapa lama dok, dan hukum setiap transportasi. Orang dewasa Jiwux ini telah menyuruh kami melakukannya. Kami memiliki semuanya di sini. Setan singa dan harimau. Qin Chen mengangguk dan berkata kepada Yao Guangsheng, saya memerlukan semua informasi perjalanan tentang Feng Huizun dan Penatua Gusu. Ini mungkin ada satu di Zhenyan penguasa cahaya. Kalau begitu pergi ke Zhenyan di Zun dan pergi. Sua, tubuh Qin Chen dalam sekejap dan menghilang di sini. Sesaat kemudian, Qin Chen menemukan Zhenyan di Zun. Ketika dia memberitahunya sesuatu tentang area urat biji, Zhenyan di Zun terkejut. Dia juga tidak percaya bahwa tetua Feng Huizun dan Gusu akan melakukan hal seperti itu. Namun, mengingat keseriusan masalah ini, dia masih memberikan beberapa informasi kepada Qin Chen. Menarik, melihat informasi itu, Qin Chen tertawa. Status tetua Gusu terlalu tinggi. Zhenyan di Zun tidak memiliki banyak informasi dan tidak dapat dengan mudah diselidiki. Namun, dia masih memiliki beberapa catatan Feng Huizun. Terlihat bahwa pihak lain akan keluar untuk pelatihan sesekali, atau pergi keluar untuk mengangkut tentara harta karun. Jika itu aneh di mata Qin, wajar jika tidak ada yang berbeda. Secara umum, Tiangong mengangkut tentara harta karun atau material setiap 6 bulan. Lagi pula, beberapa senjata yang menunggu Tiangong dikirim ke markas untuk disempurnakan. Tanggal tertentu, perlu menunggu Zhenyan di Zun Vena ini untuk menyempurnakan ametis, ada periode perubahan sekitar setengah bulan. Awalnya, kali ini batu kecubung diangkut sekitar setengah bulan kemudian, tetapi Zhenyan di Zun untuk sementara memajukan tanggalnya. 3 hari kemudian, tanggal pengiriman material berikutnya akan menjadi tanggal pengiriman berikutnya. Akan ada sejumlah bahan yang harus segera diangkut. Tidak perlu ditugaskan. Zhenyan Zun menyempurnakan garis keturunan mereka. Adapun tugas transportasi, tetua Gusu, sang koordinator, akan mengatur transportasi. Setiap kali angin kembali, Yang Mulia akan mengikuti tim. Pada malam hari, istana Gunung Huoshen di Kam Tiangong sepi. Angin kembali ke istana tempat Yang Mulia berada, dan suasana menjadi sunyi. Dalam kehampaan, sesosok tiba-tiba muncul di sini. Kekuatan ruang berdifusi dan melebur ke dalam kegelapan, yang tidak mungkin dideteksi. Kekuatan jiwa dilepaskan, menutupi seluruh kompleks bangunan tanpa suara. Gerakan angin dan rumput sekecil apapun tidak dapat lepas dari persepsi Qin Chen. Dalam kehampaan terpencil di istana, Feng Huizun mengambil harta transmisi kuno dan sederhana dan sedang berbicara. Kali ini, saya masih di tempat yang sama. Saya ingin pemujaan Vena suci dan 10 batu kristal yang kacau. Kali ini, manajemen puncak pekerjaan saya hari ini akan bertemu dengan orang-orang di belakang Anda dan mendiskusikan masalah-masalah besar. Ada keheningan di sisi lain dan bertanya, apakah Anda ingin bertemu dengan manajemen puncak Tiangong? Yah, kita tidak perlu bertemu. Apa masalahnya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Beritahu saja orang-orang di belakangmu. Angin kembali ke jalan yang mulia. Mengapa kali ini jauh lebih awal? Terlebih lagi, hargamu adalah 5 kristal yang lebih kacau daripada yang terakhir kali, kata suara itu. Aku tidak tahu. Itu bukan hal yang baik untukmu. Kamu bisa mendapatkan 3 juta meter kubik ametis dan 500.000 meter kubik pyropilite dalam 5 bulan, tetapi kamu bisa mendapatkan banyak. Adapun kenaikan harga, ada 100.000 meter kubik biji heiau kali ini, yang cukup untuk nilai 5 kristal kacau. Milikku yang hitam, hei, hei, hei. Sebelum suara itu mengungkapkan naungan kasih sayang, iya. Jangan khawatir, Anda tidak akan rugi setelah kerja sama yang begitu lama.
Apalagi seperti yang saya katakan di atas, kali ini, ada berita besar yang harus Anda sampaikan, nilainya sangat tinggi. Dibandingkan dengan itu, transaksi ini tidak apa-apa. Kalau begitu, kerjasama yang baik. Saat suara lawan menghilang, Feng Huizun mematikan mikrofon. Tuhan berkata bahwa semua pertukaran kali ini harus menjadi milikku. Dengan denyut nadi suci dari yang terhormat dan 10 batu kristal yang kacau, alamku akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dan efektivitas tempurku akan lebih kuat. Lalu, Qin Chen, aku pasti akan malu pada diriku sendiri. Betulkah? Di luar istana, ada suara yang datang. Siapa ini? Feng Huizun terkejut. Ledakan, istana Tiangong terbuat dari logam khusus. Ini sangat sulit. Tapi saat ini, raungan berdering, dan seluruh istana seperti tahu. Itu meledak dan dipecah menjadi suara mendesing, dan raungan di sini juga langsung mengejutkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. Semua berpikir bahwa sesuatu telah terjadi, nafas yang mengerikan datang. Di ruang rahasia, bayangan seseorang menyapu, itu adalah Qin Chen, dan di belakang Qin Chen, penguasa Yao Guang dan Zhenyan Dizun semuanya terbang masuk, tampak kedinginan. Qin Chen, kamu. Saat angin bertiup kembali, Yang Mulia ketakutan dan siap mati. Ini aku. Aku tidak berharap kamu berkolusi dengan negara lain dan menjual urat mineral secara pribadi. Qin Chen berkata dengan dingin. Bukti apa yang kamu punya? Ketika angin kembali ke Yang Mulia, dia kembali ke para dewa, dan jalannya suram. Hahaha, kalian semua datang ke sini. Feng Huizun berkolusi dengan negara lain dan mengangkut material strategis dengan memanfaatkan posisinya. Sekarang aku telah melihatnya. Qin Chen longlong berkata bahwa kam kerja sepanjang hari itu terganggu. Qin Chen, berani kamu. Feng Huizun sangat marah. Nah, karena Anda tidak punya bukti, saya tidak takut pada saya, Qin Chen bertanya. Jika kamu berani menjebakku, aku akan membuatmu membayar harganya. Feng Huizun berkata dengan galak. Setelah beberapa saat, banyak sosok muncul. Mereka semua adalah orang kuat teratas di Kam Tiangong, termasuk Tetua Yehe dan Gu Sudizun. Mereka semua datang ke tempat ini satu persatu. Melihat pemandangan ini, wajah Gu Sudizun sedikit berubah. Wosh, dia terbang ke depan. Qin Chen, kamu cukup berani untuk masuk ke istana Feng Huizun di malam hari. Apakah kamu ingin melawan Tiangong? Gu Sudi menghormati suara dingin untuk mengatakan, tidak memiliki kelembutan sebelum 2 hari. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Kejahatan apa yang harus dilakukan Feng Huizun dengan berkolusi dengan negara lain untuk menjual barang strategis? Bukti apa yang kamu punya? Wah, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya, yang sangat ganas. Ketika dia menjentikkan jarinya, pedang Qi tiba-tiba terpotong. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia melihat kilatan cahaya pedang, satu tangan Feng Huizun langsung terpotong, dan darah menyembur. Dia mengulurkan tangan dan menghisapnya. Telapak tangan Feng Huizun difoto, dan roh cincin penyimpanan di atasnya jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen, kamu mematahkan tanganku. Aku akan membunuhmu. Feng Huizun tidak menyangka Qin Chen begitu galak. Dengan tidak adanya bukti, dia memotong telapak tangannya tanpa keberatan, dan segera meraung kesal. Banyak orang terhormat di tepi berubah warna, menatap Qin Chen satu persatu. Qin Chen, Penatua Yehe juga minum dengan dingin. Feng Huizun adalah murid inti dari Tiangong. Dia benar-benar dipotong lengannya oleh Qin Chen. Ini terlalu sombong. Untuk sementara, Tetua Yehe juga tergerak untuk membunuh. Kamu ingin mati. Mata Gu Sudizun memancarkan sinar cahaya tajam, meraung, bentuk tubuhnya keluar, melonjak peluang membunuh yang tak ada habisnya. Kamu tidak ingin bukti, aku akan memberikannya padamu sekarang. Kekuatan jiwa yang menakutkan dituangkan ke dalam cincin penyimpanan. Tanpa usaha apapun, Qin Chen dengan mudah mematahkan tanda jiwa Feng Huizun di cincin penyimpanan. Tidak baik, Feng Huizun tiba-tiba berubah warna, dan hubungannya dengan cincin penyimpanan menghilang. Kekuatan jiwa Qin Chen menyusup ke dalamnya. Setelah mencari sekali, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan harta transmisi suara. Harta transmisi kuno. Banyak orang terhormat berseru.
Banyak orang melihat Siang Feng Huizun dan mengerutkan kening dan berkata, Feng Huizun, dari mana asalmu di zaman kuno? Pola larik harta karun transmisi ini rumit. Tampaknya itu adalah benda kuno dengan nilai luar biasa. Harta karun ini berasal dari zaman kuno dan sangat berharga. Menurut jarak transmisi, mereka memiliki nilai yang berbeda. Namun, bahkan harta transmisi kuno biasa pun bernilai sepotong harta karun. Karena hampir tidak mungkin untuk mengetahui cara mentransmisikan suara dengan harta transmisi semacam ini, dan metode pemurniannya telah lama hilang, bahkan beberapa tetua di Zun tidak memilikinya, apalagi Feng Huizun. Feng Huizun menahan rasa sakitnya, menggertakkan giginya dan berkata, anehkah aku memiliki harta transmisi? Setiap orang memiliki petualangan. Aku mendapatkan harta transmisi ini dalam sebuah relik. Sophistry. Terinspirasi oleh kekuatan pendeta Qin, dia menuangkan harta transmisi dan menggunakan keterampilan memperbaiki langit. Tiba-tiba, cahaya redup datang dari harta karun itu, dan angin kembali ke Yang Mulia dan suara dingin ditransmisikan. Kali ini, saya masih di tempat yang sama. Saya ingin pemujaan Vena suci dan 10 batu kristal yang kacau. Kali ini, manajemen puncak pekerjaan saya hari ini akan bertemu dengan orang-orang di belakang Anda dan mendiskusikan masalah-masalah besar. Saya ingin bertemu dengan manajemen senior hari ini. Yah, kita tidak perlu bertemu. Apa masalahnya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Beritahu saja orang-orang di belakangmu. Kenapa jauh lebih awal kali ini? Terlebih lagi, hargamu 5 kristal lebih kacau dari sebelumnya. 500.000 meter kubik pirofilit dalam 5 bulan, tetapi Anda bisa mendapatkan banyak. Adapun kenaikan harga, kali ini ada 100.000 meter kubik biji heiau, yang cukup untuk nilai 5 kristal kacau. Tambang hitam, hei. Jangan khawatir, Anda tidak akan rugi setelah kerja sama yang begitu lama. Apalagi seperti yang saya katakan di atas, kali ini, ada berita besar yang harus Anda sampaikan, nilainya sangat tinggi. Dibandingkan dengan itu, transaksi ini tidak apa-apa. Kalau begitu, kerjasama yang baik. Kata-kata Feng Huizun dan pihak lain jelas dan tak tertandingi. Dalam sekejap, semua wajah berubah. Kamu akan mengaktifkan pemancar ini. Lepaskan panggilan sebelumnya. Mata Yang Mulia menonjol, dan darah menyebar. Sekarang bagaimana kamu ingin berdalih? Memang sangat rumit untuk mendesak harta transmisi kuno, yang membutuhkan teknik khusus. Namun, di bawah teknik memperbaiki langit Qin Chen, setiap struktur akan dianalisis. Lagi pula, selain kelangkaan dan keunikannya, struktur internalnya tidak begitu rumit. Feng Huizun, apa yang terjadi? Bagaimana cara menukar ametis? Dewa suci Zhenyan Dizun dan Yao Guang sangat marah, matanya merah, dan mata tetua Yehe dingin. Hal semacam ini terjadi di Kam Tiangong yang menjadi tanggung jawabnya. Dia juga bertanggung jawab dan akan dihukum oleh markas kuno. Feng Huizun panik dan menatap Gu Sudizun tidak jauh. Bang! Tubuh Gu Sudizun tiba-tiba bergerak dan meraung, dan nafas Dizun yang mengerikan menyapu. Saat hantu melintas, Gu Sudizun menamparkan kepala Feng Huizun di tempat dan meledakkan kepala Feng Huizun. Daging dan darah menguap, dan kekuatan Dizun yang menakutkan meresap, yang langsung mencekik jiwa Feng Huizun. Sebelum kepala Feng Huizun terbuka, Qin Chen dengan jelas melihat tatapan luar biasa di matanya. Dia tidak percaya Gu Sudizun akan membunuhnya. Sebab, dia adalah pria yang sangat menghormati yang kuat. Jika dia sudah bersiap sejak lama, Gu Sudizun tidak akan membunuhnya dengan mudah bahkan jika dia lebih kuat darinya. Semua karena dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Tidak hanya Yang Mulia Feng Hui yang tidak dapat mempercayainya, tetapi juga Zhenyan Dizun dan Yao Guang Lord tidak dapat mempercayainya, karena Gu Sudizun tidak berhak membunuh Feng Huizun. Dalam keadaan normal, Feng Huizun harus dikirim ke markas besar Tiangong untuk diperiksa oleh Presbyterian. Gu Sudizun, apa maksudmu? Zhenyan menghormati pertanyaan yang mengejutkan dan marah, dan para tetua lainnya juga terlihat jelek. Bahkan mata tetua Yehe tenggelam dan hatinya terkejut dan marah. Putra inti dari pangkat orang terkenal telah jatuh, dan dia ditakdirkan untuk dihukum oleh markas kali ini. Qin Chen mencibir di sisinya. Meskipun dia terkejut dengan kekejaman Gu Sudizun, dengan kekuatannya, adalah mungkin untuk menyelamatkan Huizun melawan arah angin jika dia mau, tetapi dia terlalu malas untuk melakukannya.
Lagi pula, itu akan mengungkap terlalu banyak kekuatan dan aturan waktunya. Gu Sudizun tampak dingin dan berkata, Feng Huizun berkolusi dengan negara lain dan mencuri sumber daya strategis aliansi Teran. Pekerjaan Tuhanku adalah salah satu pilar orang Teran. Jika aku tahu siapa yang berani makan di dalam dan di luar dan berkolusi dengan orang lain, saya pribadi akan membunuhnya. Jujur, apakah Anda memiliki pendapat tentang saya membunuhnya? Tentu saja, saya punya beberapa pendapat. Pertama, Feng Huizun adalah putra inti dari pekerjaan surgawi kita. Setelah menembus ranah terhormat, dia setidaknya adalah diaken tingkat tinggi, bahkan jika dia berkolusi dengan negara lain, dia harus dibawa kembali ke markas Tiangong untuk ditangani. Kedua, bagaimana dia berkolusi dengan ras alien? Pasti ada berbagai saluran dan beberapa metode kontak. Saya belum menanyakan tentang ini. Ketiga, dia telah berkolusi dengan orang yang tepat. Fang berkata bahwa kali ini, ketika saya bekerja di tingkat atas untuk berdiskusi dengan pihak lain, Feng Huizun dapat memanggilnya tingkat tinggi. Setidaknya, dia juga seorang penatua di tingkat Dizun. Terlebih lagi, dia memanggil nama belakangmu sebelum dia meninggal. Mereka yang menghormati kebenaran memandang Gu Sudizun. Sebelum Qin Chen memberitahunya bahwa Feng Huizun dan Gu Sudizun mungkin berkolusi dengan orang lain, dia masih tidak percaya. Tapi sekarang, dia harus curiga ada Gu Sudizun di dalamnya, karena tindakan Gu Sudizun terlalu aneh. Dia baru saja ditangkap oleh Qin Chen. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan ingin mencari bantuan saya. Lagi pula, Anda semua tahu bahwa Feng Huizun berada di bawah komando saya, dan saya memiliki tanggung jawab tertentu untuk berkolusi dengan negara lain. Berbicara tentang ini, Gu Sudizun tampak muram dan memandang Qin Chen, tetapi saya sangat bingung. Bahkan jika Feng Huizun berkolusi dengan negara lain, bagaimana Anda tahu? Meskipun saya tiba kemudian, Anda baru saja tiba di kamp kerja saya, dan Anda dapat menangkap Feng Huizun untuk berbicara dengan orang lain, dan Anda juga dapat mengaktifkan harta transmisi ini. Tidakkah Anda harus menjelaskannya? Orang-orang melihat Qin Chen satu demi satu. Ya, itu sedikit aneh. Gu Sudizun, jika kamu ingin melempar panci ke arahku, sebaiknya kamu menjawab pertanyaan sebelumnya terlebih dahulu. Qin Chen melangkah maju. Ya, Tetua Gu Su. Jelaskan. Mereka yang menghormati kebenaran juga tampil ke depan. Gu Sudizun adalah Tetua Tiangong, kedua setelah Tetua Yehe. Dia bertanggung jawab atas penambangan di kamp ini dan memiliki latar belakang di markas besar Tiangong. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga kuat. Meski yang sebelumnya terlalu berlebihan, kebanyakan orang tidak berani menantangnya. Zhenyan Zun dan Qin Chen sangat dekat dengan Tetua Gu Su sehingga semua orang berkeringat dingin. Di mata banyak orang, Gu Sudizun adalah orang yang kejam dengan cara berdarah besi. Dibandingkan dengan mereka yang menghormati kebenaran, dia sedikit lebih kuat dalam hal latar belakang, kekuatan dan otoritas. Kedua belah pihak saling berhadapan dan berada di belati ditarik. Banyak tetua melihat ke Tetua Yehe, yang bertanggung jawab atas kemah dan harus maju ke depan. Penatua Yehe juga mengalami sakit kepala hebat. Meskipun Gu Sudizun lebih rendah darinya, dia memiliki latar belakang yang dalam pekerjaan surga. Meskipun dia telah melakukan terlalu banyak sebelumnya, tidak ada cukup bukti. Dia tidak berani menjatuhkan pihak lain dengan mudah. Anda akan dimakan kembali. Melihat Tetua Yehe tidak berbicara, tetua lainnya mengerti. Penatua Gu Su, orang yang menghormati kebenaran, ingin mengatakan sesuatu. Mengapa marah? Seorang tetua keluar untuk menengahi. Ya, jika ada sesuatu kita bisa duduk dan berbicara dengan baik, dan tidak perlu ada konflik karena seorang Feng Hui terhormat yang berkolusi dengan klan. Penatua lain juga pergi ke depan. Meskipun Qin Chen membuatnya mengerti bahwa pasti ada yang salah dengan Tetua Gu Su, dia baru saja menerobos tanah. Saya khawatir itu bukan lawan Tetua Gu Su. Tanpa dukungan Tetua Yehe, mereka akan berada dalam bahaya. Zhenyan Zun tidak bisa tidak melihat Qin Chen. Dia harus didasarkan pada keputusan Qin Chen. Qin Chen tidak melihat para tetua lain yang hadir, tetapi mencibir, seperti yang Anda lihat barusan. Tetua Gu Su sangat ingin membunuh Feng Huizun. Dia pasti ingin menyembunyikan sesuatu. Feng Huizun memanggil Gu sebelum dia meninggal, dan miliknya mata juga menatap Gu Suhang. Anda tidak bisa tidak menyadarinya. Terlebih lagi, Yang Mulia Feng Hui juga mengatakan bahwa ada pertemuan tingkat tinggi untuk saling berhubungan di Tiangong. Penatua Gu Su adalah pemimpin Feng Huizun.
Itu adalah sangat mungkin dia adalah pemimpin senior Feng Huizun. Kalau tidak, apakah Anda masih gagal? Qin Chen memandang tetua lainnya, dan bahkan memandang tetua Yehe. Dia tidak tahu apakah tetua lain memiliki masalah, tetapi tetua Gusu pasti memiliki masalah.